Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Triwahyuni dari kelas 10 E6. Di sini, saya akan membahas dua materi. Yang pertama adalah perkembangan sistem periodik unsur dan yang kedua adalah sifat keperiodikan pada SPU. Baiklah, mari kita mulai dengan memahami perkembangan sistem periodik unsur. Nah, perkembangan sistem periodik unsur dimulai dari pengelompokan unsur oleh Dobbe-Reiner triade, kemudian Newlands octave, lalu Mendeleev berdasarkan massa atom hingga akhirnya SPU modern yang disusun berdasarkan nomor atom oleh Moseley. Yang pertama ada triade Dobbe-Reiner. Johann Wolfgang Dobbe-Reiner menemukan bahwa beberapa unsur dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu triade, berdasarkan kesamaan sifatnya. Sifat khasnya adalah massa atom relatif, unsur tengah mendekati rata-rata massa atom kedua unsur lainnya. Misalnya, Li, Na, dan K. Yang kedua, ada octave Newlands. John Newlands mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Ia menemukan bahwa sifat unsur akan berulang setiap 8 unsur. 8. Mirip dengan nada dalam musik oktav, yaitu hukum oktav. Yang ketiga, ada sistem Mendeleev. Dmitri Mendeleev menyusun unsur-unsur dalam tabel berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Kelebihan sistem ini adalah ia meninggalkan ruang kosong untuk unsur yang belum ditemukan dan memprediksi sifat-sifatnya. Namun, ada beberapa anomali seperti penempatan Te dan I yang bertentangan dengan hukumnya. Dan yang terakhir, ada SPU modern. Sistem periodik yang digunakan saat ini didasarkan pada penemuan Henry Moseley. Ia menemukan bahwa nomor atom, yaitu jumlah proton, lebih fundamental daripada massa atom untuk menemukan urutan unsur. SPU modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Baiklah, yang kedua ada materi sifat keperiodikan pada SPU. Sifat-sifat keperiodikan menunjukkan tren yang dapat diprediksi baik dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, maupun satu golongan, yaitu dari atas ke bawah. Sifat pertama adalah jari-jari atom, jarak dari inti atom hingga elektron terluar. Nah, dalam satu periode cenderung mengecil dari kiri ke kanan karena ada tarikan inti atom yang lebih kuat pada elektron terluar. Dalam satu golongan cenderung membesar dari atas ke bawah karena bertambahnya kulit atom yang terisi elektron. Sifat keperiodikan yang kedua adalah afinitas elektron. Energi yang dilepaskan saat satu atom dalam wujud gas menerima satu elektron untuk membentuk ion negatif. Dalam satu periode cenderung meningkat, nilai negatifnya semakin besar dari kiri ke kanan. Lalu dalam satu golongan cenderung menurun dari atas ke bawah. Sifat yang ketiga adalah energi ionisasi. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom dalam wujud gas. Dalam satu periode cenderung meningkat dari kiri ke kanan, dan dalam satu golongan cenderung menurun dari atas ke bawah. Dan sifat yang terakhir adalah keelektronegatifan, kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari suatu ikatan kimia. Nah, dalam satu periode cenderung meningkat dari kiri ke kanan, dan dalam suatu golongan cenderung menurun dari atas ke bawah. Jadi, itulah penjelasan tentang perkembangan sistem periodik unsur dan sifat keperiodikan pada SPU. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahaminya dengan lebih baik ya. Terima kasih.